pendidikanku, khas Papua Merauke. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu di dalam sosialisasi tentang modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di SMA Negeri KPG KAS Papua Merauke. Pertama, saya perkenalkan untuk yang Pak Eko, ini adalah guru pengajar praktek saya. Kemudian yang ibu yang menggunakan kerudung adalah Ibu Mariam. Ini adalah fasilitator kami CGP Angkatan 6 untuk Kabupaten Merauke. Kami ucapkan selamat datang sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesediaannya untuk belajar bersama kami, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah tercinta kita SMA Negeri Kolese Pendidikan Guru KAS Papua Merauke. Bapak Ibu, untuk mari Bapak Ibu, saya izin sosialisasi tentang ini dulu. Untuk pendidikan guru penggerak angkatan ke-6, kita yang pertama diperkenalkan tentang filosofi Ki Dewantara. Filosofi Ki Dewantara. Di sini menurut Ki Dewantara, pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat saman yang bertujuan untuk segala kodrat yang tertuju kepada anak. Dengan demikian maka kita menanamkan budaya positif di dalam anak. Pada saat proses pembelajaran kita membangun budaya positif yang aman, nyaman untuk menuju profil pelajar Pancasila. Yang berikut Bapak Ibu, konsep budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, dan keenam keyakinan kelas, ketujuh segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu yang akan kita praktekkan di dalam penerapan konsep budaya positif di sekolah. Kurang lebih ada 7. Saya akan menjelaskan cepat-cepat yang ke-7 poin ini. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini yang sering disampaikan sama Pak Ignas, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi pada dasarnya yaitu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu sendiri. Kita membangun proses pembelajaran yang menyenangkan, yang aman dan nyaman bagi anak itu sendiri untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Untuk disiplin positif ini berkaitan dengan suatu pendekatan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri untuk membentuk kepercayaan diri pada anak. Dan seterusnya ketika sudah ada kepercayaan diri pada anak, maka akan menumbuhkan kesadaran belajar diri anak dari anak itu sendiri, dari dalam diri anak itu sendiri, atau yang disebut motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik dia muncul dari dalam diri anak itu sendiri, ada dorongan dari dalam diri anak itu sendiri untuk mau belajar. Ketika sudah ada dorongan dari dalam diri, izin Bapak, saya tuliskan. Ketika sudah ada motivasi intrinsik, selamat datang Bapak Kepala Sekolah, terima kasih. Mohon izin untuk sosialisasi tentang cukup baca di atas budaya sebagai tugas kami calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMA Negeri Kolese Pendidikan Guru KAS Papua Merauke. Baik Bapak Ibu, izin Bapak Kepala Sekolah kita lanjut. Ketika sudah ada motivasi intrinsik yang timbul dalam diri anak itu sendiri, maka akan ada asas manfaat penerapan budaya positif untuk menumbuhkan karakter pada diri anak yang mana
diharapkan ada kemandirian di dalam diri anak itu, rasa tanggung jawab, percaya diri, disiplin, saling menghormati dan saling menghargai antara sesama sebagai wujud dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Ini juga dibutuhkan sama anak-anak. Ini kadang menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran pada anak itu sendiri. Tentang kebutuhan dasar manusia di sini ada 4 yang mana saya pikir Bapak Ibu semua juga sudah tahu, yang berkaitan dengan kebutuhan fisiologis, kebutuhan kasih sayang. Kadang anak bikin gerakan-gerakan tambahan itu karena biasanya butuh perhatian. Kemudian penguasa, anak ingin menunjukkan bahwa dia adalah yang paling kuat, paling berkuasa. Kemudian kebebasan, mungkin di rumah sering dikekang, akhirnya di sekolah dia menunjukkan diri ingin bebas begitu. Kemudian untuk kesenangan gitu, ingin coba-coba dan lain sebagainya. Bapak Ibu, yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kami belajar di modul 2.2 tentang motivasi perilaku manusia dalam program guru penggerak angkatan Kenan ini berkaitan dengan serangkaian sikap dan nilai yang mempengaruhi atau kekuatan dan dorongan untuk mencapai hal spesifik. Misalnya kita lihat Bapak Ibu, contoh manusia, contoh motivasi ekstrinsik pada anak, gitu. Anak ada kalanya rajin mengerjakan tugas karena ingin mendapatkan hadiah dari guru, misalnya mantap, kamu hebat, luar biasa, atau macam pujian gitu. Kemudian memasukkan baju karena takut dihukum. Kemudian rajin sekolah karena takut dapat surat panggilan. Ini termasuk motivasi ekstrinsik. Kita lihat Bapak Ibu, motivasi intrinsik. Dia rajin mengerjakan tugas karena rasa ingin belajar bertanggung jawab. Kemudian memasukkan baju karena ingin belajar disiplin tentang nilai-nilai estetika. Kemudian rajin masuk sekolah karena ingin memiliki ilmu pengetahuan dalam pembentukan diri, jati diri. Nah, Bapak Ibu, kita lihat kedua motivasi ini berbeda jauh, Bapak Ibu, antara ekstrinsik dan intrinsik. Ini yang kita di CGP Angkatan Kenan, Bapak Ibu, kita diharapkan bisa menjalankan ini metode intrinsik ini, membangun kesadaran anak untuk bertanggung jawab, kemudian disiplin, kemudian bagaimana membentuk karakter anak bukan karena dia ingin dapat hadiah, bukan karena ingin dipuji seperti kayak gitu, tapi dia melakukannya karena kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Ini metode ini ekstrinsik adalah hukuman, kemudian ada juga penghargaan. Ini dianggap konsep disiplin yang gagal, seperti itu. Yang intrinsik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal tadi ada konsekuensinya Bapak Ibu. Hanya jangka pendek, kemudian tidak optimal. Maka perlu langkah restitusi untuk membangun perilaku yang bertanggung jawab dan seterusnya Bapak Ibu. Oke, kita ini pendekatan restitusinya Bapak Ibu. Posisi kontrol restitusinya misalnya memberikan hukuman, membuat merasa bersalah. Ada 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Kita diharapkan di dalam membentuk karakter profil pelajar Pancasila itu kita mengambil posisi sebagai manajer. Kalau setelah saya ikut program guru penggerak ini, ternyata saya itu lebih banyak ada di sini Bapak Ibu, di hukum. Kalau anak bikin salah kadang langsung kasih hukuman, gitu. Atau ada kalanya membuat rasa bersalah, kamu salah tuh, gitu. Kasih buat baju itu salah. Sebagai teman kita panggil baik-baik, rangkul,
begitu. Nah ini Bapak Ibu, kita diharapkan ada di manajer Bapak Ibu. Nah ini saya langsung saja, ini ada penjelasannya bagian penghukum bagaimana, kemudian bagaimana membuat rasa bersalahnya, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah ini Bapak Ibu, saya langsung aja, kita diharapkan Betina sebagai manajer, sebagai guru kita diharapkan sebagai seorang manajer. Contoh, ketika anak tidak tertib berbusana, kita dengan langkah restitusi kita membangun ini dulu, membuat apa namanya dengan segitiga restitusi kesadaran. Kita menenangkan anak dulu seperti itu Bapak Ibu, supaya anak dia tidak rasa takut. Kita misalnya dengan pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Bapak Ibu, saya kurang lebih hampir 1 bulan ini mempraktekkan itu, saya melihat ada perubahan pada anak dengan langkah restitusi ini. Seperti begitu. Kemudian saya terima kasih sama Bu Justin, kita sudah sampai di poin 6 untuk membuat keyakinan kelas. Terima kasih di kelas 12 IPS 11 IPS 1. Bapak Ibu, ini langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas lebih abstrak, berupa universal, sedikit mudah diingat, dan seterusnya. Nah, ini gambaran singkat waktu saya dengan Bu Justin mencoba membuat keyakinan kelas, komitmen kelas, visi kelas kemudian di kelas 11 IPS 1. Nah ini hasil diskusi kami di kelas tentang keyakinan kelas. Di kelas, itu yang terrestitusi itu orang. Sudah ada keyakinan kelas di kelas 11 IPS 1 yang dibuat bersama wali kelas, kita bersama-sama dengan siswa, itu muncul timbul dari dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian apa yang menjadi kelas impian 5S, 6K, ini menjadi kelas impian dari kelas 11 IPS 1. Kemudian muncul visi misi kelas dari kelas impian yang kelas 11 IPS 1. Kelas yang harus percaya diri, mempunyai nilai religius, estetika, mandiri, kemudian berangkat mulia, terang, dan seterusnya. Itu adalah visi murid impian di kelas 11 IPS 1. Ini dibuat oleh anak-anak itu sendiri, kita tinggal memodifikasi seperti itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kami berharap nanti Bapak Ibu wali kelas bisa juga membuat visi kelas impiannya, kemudian komitmen kelasnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, ini video contoh merumuskan komitmen kelas yang saya dengan Bu Justin sama-sama kita buat di kelas 11 IPS 1 Bapak Ibu. Jadi kita bersama anak-anak kita mendiskusikan bagaimana membuat komitmen kelas yang itu kemudian lahir dari diri mereka sendiri. Berikut ini adalah langkah segitiga restitusinya Bapak Ibu, bagaimana menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas. Ketika mereka melanggar keyakinan kelas, kita tanya. Misalnya mereka sudah sepakat bahwa memulai dan mengakhiri pelajaran itu diawali dengan doa, tetapi mereka tidak doa. Nah kita tanya, loh keyakinan kelas kalian kan diawali dan diakhiri dengan doa. Loh keyakinan kelas kalian kan datang ke kelas tepat waktu, kumpul tugas tepat waktu. Kita tinggal tanya lagi seperti itu Bapak Ibu. Nah ini langkah-langkah di dalam membuat ini komitmen kelas melalui segitiga restitusi. Ada 3 langkah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kami juga diminta untuk mempraktekkan komitmen kelas impian yang sudah mereka sepakati. Nah misalnya tentang budaya 5S tadi, senyum sapa salam, jadi dengan misalnya
salam sungkem. Nah ini berdasarkan komitmen mereka. Jadi kalau dengan kelas 11 sampai 1 kalau ketemu budaya mereka adalah budaya sungkem. Jadi saya kalau ketemu salaman udah. Ya, salam ya. Sama Bu Justin demikian seperti itu. Ya, salim. Berikut. Bagus. Nah ini Bapak Ibu ini video penerapan segitiga restitusi ketika seorang anak terlambat. Kita mulai dengan pertanyaan menetralkan situasi atau kondisi, kemudian kita bertanya kenapa kamu terlambat. Oh ya, kenapa kamu terlambat? Pasti ada sesuatu yang menyebabkan kenapa kamu sampai bisa terlambat. Kita menetralkan, kayaknya sudah maksimal loh. Seperti itu. Bapak Ibu nanti materinya akan saya kirim ke grup, cuman tidak bisa dalam bentuk PowerPoint, tidak bisa dalam bentuk PowerPoint, jadi nanti saya kirim dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PowerPoint dia terlalu besar karena ada videonya. Baik Bapak Ibu semuanya, pada dasarnya kita selama ini telah melaksanakan apa yang menjadi komitmen sekolah, yaitu membangun budaya positif itu sendiri melalui tata tertib sekolah yang kita sudah sepakati melalui workshop sebenarnya. Mari kita terus berkolaborasi, berinovasi dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila melalui harapannya melalui komitmen kelas untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita tercinta KPG Merauke. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama-sama dengan saya di dalam sosialisasi penerapan budaya positif tugas kami calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMA Negeri Kolese Pendidikan Guru Kelas Merauke. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. And we hold her eye